Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arna Suputra dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog solusi alternatif bersama Rumah Sehat BMCA Bali edisi hari ini, hari Senin 21 Agustus 2017. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa Rumah Sehat BMCA Bali ini itu bisa menjadi solusi bagi pemirsa Bali TV di rumah apabila pemirsa Bali TV mungkin memiliki suatu permasalahan, baik itu mungkin misalnya kesehatan, baik itu secara medis maupun non medis, ataupun mungkin pemirsa Bali TV sudah sering berobat gitu, seperti itu ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, Rumah Sehat BMCA Bali itu bisa menjadi solusi alternatifnya. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa Rumah Sehat BMCA Bali itu beralamat di Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78 di Kediri Tabanan, itu tepat di depan Bank Mandiri. Nah, untuk di call centernya mungkin pemirsa Bali TV yang ingin berkonsultasi ataupun mungkin sudah pernah memesan obat ataupun lain sebagainya, itu bisa dengan menghubungi di 0361 799 5917 atau di 0877 8151 6868. Nah, dan untuk jam prakteknya dari Rumah Sehat BMCA Bali itu praktek setiap hari kecuali hari Jumat. Itu dari pagi sampai selesai. Nah, untuk membahas topik kita pada malam hari ini yaitu topik yang sangat menarik sekali, saraf kejepit, diabetes dan keluhan non medis. Itu saya sudah bersama dengan owner dari Rumah Sehat BMCA Bali dengan Bapak Haji Riko. Pak Haji, selamat malam Pak Haji. Selamat malam, Swastiastu. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Baik Pak Haji ya? Baik. Oke, baik. Nanti Pak Haji berbagi informasi terkait dengan tema kita pada malam hari ini Pak Haji ya? Insyaallah ya. Baik, dan pemirsa nanti juga kami mengundang partisipasi Anda, baik itu terkait dengan tema kita hari ini yaitu saraf kejepit, diabetes ataupun keluhan non medis lainnya, ataupun mungkin pemirsa Bali TV yang memiliki keluhan terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya di luar topik ini ataupun tema kita pada malam hari ini, itu silakan dengan menghubungi di line telepon kami nanti di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 dan nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Haji Riko. Nah, sebelum kita langsung masuk ke tema kita seperti itu Pak Haji ya, mungkin Pak Haji ingin menyapa dulu pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Silakan Pak Haji. Baik, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, sebelum acara nanti saya dimulai saat ini, tolong siapkan segelas air putih atau boleh lebih dari 1 gelas. Air ini insya Allah akan saya jadikan air karumah atau air suci, di mana air ini nanti dapat Bapak dan Ibu gunakan untuk mengobati diri sendiri di rumah sebelum Anda ketemu dengan saya. Jadi siapkan dari sekarang, selama proses talk show siaran ini, insya Allah akan saya transfer energi cipta alam agar dia masuk ke dalam air itu. Dan jangan kaget nanti kalau misalnya di dalam satu keluarga itu ada 2 gelas, yang satu yang minum suaminya, yang satu minum istrinya. Ini rasanya berbeda. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang asin dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Karena air itu adalah menyesuaikan kondisi tubuh pasien. Ini adalah gelombang elektromagnetik dari energi cipta alam yang saya punya. Berkat izin yang maha kuasa, insya Allah itu nanti akan bisa disalurkan melalui layar televisi. Jadi lebih dekat dengan TV, semakin bagus. Saya rasa itu dulu. Oke, baik. Jadi nanti pemirsa Bali TV silakan seperti mohon Pak Haji tadi, silakan disiapkan 1 gelas air putih ataupun bisa lebih. Boleh, Pak Haji. Satu cangkir juga boleh, satu mug yang gede juga boleh. Boleh, satu botol juga boleh. Itu dulu disiapkan, silakan. Dan nanti di selama 1 jam ke depan, di pertengahan segmen kita akan ada demo minyak daun bungkus. Nah, itu seperti apa? Itu nanti pemirsa Bali TV bisa ketahui dengan menyaksikan Bali TV selama 1 jam ke depan. Dan kami akan kembali melanjutkan diskusi kita bersama Pak Haji Riko sesaat lagi. Tetaplah di Solusi Alternatif. Buktikan dijual murah Gunung Makmur Murah Jalan Mahendra Data nomor 555 Denpasar. Toko besi murah Jalan Teguh Umar Barat 17. Murah Makmur Bangunan Jalan Bypass Ngurah Rai 888 Jimbaran.
Saya Advokat Iwayan Sumardika, Direktur Kantor Advokat Bali Privacy, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72, 17 Agustus 2017. Semoga di hari ulang tahun yang ke-72 bangsa kita ini, setiap insan Indonesia dapat ambil peran sekecil apapun untuk kemajuan bangsa. Semoga ke depan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. Terima kasih. Baik pemirsa, masih di Solusi Alternatif bersama Rumah Sehat BMCA Bali, dan kami informasikan di segmen ini kami sudah membuka line telepon untuk pemirsa Bali TV yang ingin berkonsultasi, baik itu terkait tema kita hari ini yaitu saraf kejepit, diabetes dan keluhan non medis, ataupun mungkin pemirsa Bali TV memiliki keluhan lain di luar dari tema kita malam hari ini. Itu silakan nanti berkonsultasi langsung dengan Bapak Haji Riko dengan menghubungi di line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Dan Pak Haji langsung saja nih terkait dengan tema kita hari ini, saraf kejepit, diabetes dan keluhan non medis. Mungkin dari saraf kejepit dulu mungkin Pak Haji, silakan. Ya, jadi pemirsa di rumah mungkin Anda sudah sering dengar kata apa sih saraf kejepit, apa itu urat kejepit. Jadi saraf kejepit atau dalam bahasa medis sering disebutnya HNP atau herniated nucleus pulposus. Ini adalah kondisi di mana saraf ini terjepit oleh bantalan tulang belakang. Akibat apa? Kalau herniated berarti bantalan tulangnya pecah. Kalau bulging disc berarti ada tonjolan di bantalan tulang sehingga saraf itu tidak bisa mengalirkan darah ke bawah. Efeknya apa yang dirasa ketika Anda menderita saraf kejepit, atau cirinya apa sih gitu ya? Ciri utamanya adalah biasanya ya ada rasa tidak nyaman pada pinggang atau leher. Jadi saraf kejepit saya katakan bisa terjadi pada leher, pada punggung, pada pinggang. Tapi contoh yang ini di pinggang saja ya. Jadi kalau di pinggang ini apa yang dirasa ya sakit pada pinggang. Kapan sakitnya itu? Saat berdiri lama, saat jalan jauh, saat bangun dari tidur, saat bangun dari duduk, saat kena goncangan, naik motor, kena polisi tidur, kena hentakan, atau saat mengangkat, atau ketika sudah secara nyata salah satu betis Anda mengecil, atau kakinya ada rasa kesemutan tapi tidak di kiri atau kanan. Biasanya kalau saraf kejepit 70% ada di sebelah ya. Ada sebelah kanan saja atau kiri saja. Walaupun ada yang kedua-duanya, tapi mayoritas adalah di salah satu sisi. Atau kakinya mengalami kebas. Kebas itu apa? Baal atau mati rasa. Bagaimana kalau mati rasa dua-duanya? Bisa jadi itu diabetesnya. Tetapi ketika, aduh Pak Haji, ketika saya berdiri lama, jalan jauh, kakinya kesemutan, kalau saya teruskan lama-lama menjadi mati rasa, itu adalah bagian dari saraf kejepit, Arna. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau penyebabnya apa? Penyebab utamanya adalah jatuh. Kalau seusia Arna ini mungkin jatuh sekarang biasanya belum berefek ya. Efeknya nanti 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan baru terasa. Kenapa? Karena struktur tulangnya Arna, struktur ototnya masih sangat kuat, masih sangat fleksibel, sehingga belum begitu berpengaruh, kecuali kalau ini kecelakaan atau jatuh dari pohon atau jatuh dari plafon, itu bisa saja langsung mengalami, bahkan ada pasien saya di sini mengalami suatu kelumpuhan. Oke, jadi tergantung trauma kerasnya seperti Pak Haji. Betul. Nah, kalau untuk saat ini yang di pasien saya yang mengalami kelumpuhan itu ada 2 orang, kemudian ada juga yang saraf kejepitnya di leher, tangan ini sampai diangkat sini aja nggak bisa, sampai bahkan itu bernafas saja sulit. Nah, kemarin juga saya ketemu pasien versi dokter usianya memang 48 tahun, adalah penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena ada rasa nyeri, kadang ada rasa tembus belakang, tetapi ketika saya tanya, saya cek jantungnya tidak masalah. Nah, makanya ketika saya suruh nunduk seperti ini, apa yang dirasa? Aduh, rasa ketarik Pak. Ketika saya tekan di belikatnya, aduh, rasa kesetrum, seret. Nah, berarti ini bukan jantung koroner, tetapi ini adalah jantungnya bermasalah bukan karena koronernya, tetapi karena penjepitan saraf di leher. Karena saraf kejepit di leher dapat menyebabkan tangan menjadi tidak bisa bergerak, menjadi tidak bisa diangkat full, ada rasa seperti terikat
di dada dadanya. seperti itu, Nah, ini kalau sampai salah deteksi dianggapnya sebagai angina pectoris, ada sebagai suatu penyakit jantung. Ada telepon, kita angkat dulu. Ditahan dulu Pak Haji ya, sudah ada Boleh. penelpon yaitu Bu Neneng di Denpasar. Swastiastu, selamat malam Bu Neneng. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neneng. Biasanya punya penyakit diabetes. Diabetes ya Ibu ya? Iya, diabetes saya. Ya, silakan Bu. Diabetesnya sudah sampai ke matanya agak kabur, apa kakinya kesemutan, tebel, bahkan kalau menjelang tidur ada Alhamdulillah, belum sampai ke mata. Oh baik, tapi di kaki kesemutan, tebel gitu sudah ada atau belum Ibu? Ya, Kalau di kakinya, telapak kakinya mulai kesemutan, tebel, sering pipis, sering haus malam hari, itu udah mulai Iya. ada atau belum? kakinya ini sebelah kiri terus kayak kram gitu, kayak Oke, kaki kiri. kelenyuk gitu. Oke, kalau semalam pipisnya berapa kali Bu biasanya? Kencingnya, Pipisnya, kencingnya. iya pipisnya paling banyak 3 kali. Oh 3 kali ya, baik. Kemudian ada juga rasa haus atau tenggorokannya kering gitu? Saya kalau haus jarang gitu, jam malam tuh jarang minum gitu, Oh, nggak baik. merasa haus. Baik. Gula darah tertinggi berapa Ibu? 2002 395. Oh sejak 2002 kenanya ini ya. Kalau cek gula terakhir kapan berapa? 200. Baik, nanti saya jawab Ibu ya. Ya. Baik, Kita Bu jalan Neneng. jalannya enak kok. Baik, baik ya. Baik, terima kasih Bu Neneng di Denpasar. Lalu Pak Haji masih ada penelpon selanjutnya. Oh boleh, ada lagi ya. Pak Oke. Yono di Banyuwangi. Oke. Swastiastu, selamat malam Pak Yono di Banyuwangi. Ya, Pak Yono dari Banyuwangi. Ya, Pak silakan, Yono, Pak Yono. silakan Pak Yono. Ya, saya punya keluhan mata. Mata ya Pak ya. Iya Pak Haji. Mata saya ini yang sebelah kanan itu kabur Pak Haji. Kabur ya. Iya, kapan hari sudah periksa ke Surabaya. Diundaan ya. Hanya iya keundaan. Katanya Katarak. sarafnya bocor gitu. Oh sarafnya Coba bocor, baik. Iya. Terus tapi Bapak lebih kaburnya itu ke segala arah, artinya ngelihat depan saja atau ngelihat samping masih bisa agak sedikit kelihatan, samping kiri agak kelihatan, atau semua arah memang sudah kabur yang kanan? Ke kanan ini kalau tangan saya taruh samping kuping saya itu masih kelihatan Baik. Pak. Tapi kalau ke depan itu agak kabur, kelihatan tapi Agak kabur ya. Oke. Agak kabur Baik, gitu. berarti itu Ya, memang masih kelihatan untuk jalan gitu masih kelihatan tapi ya kabur lah. Oke. jalan-jalan. Bapak Kalau tidak lihat kiri, Bapak tidak punya penyakit diabetes atau darah tinggi? punya Pak, diabetes memang punya. Ya sudah cukup. Cukup. Iya. Iya. Baik, ada lagi Pak Yono? Nanti saya jawab. Yang ingin disampaikan? Ya itu sudah saya sampaikan. Memang saya kepinginnya ke mana itu, ke Tabanan masih tidak tahu kapan, rencana memang mau ke sana gitu. Oh, Kebetulan baik. kok ini Iya, saya baik. lihat TV kok ada Pak Haji Wiko. kebetulan. Oh iya, Ya. biasanya ngelihatnya di Surabaya ya Pak ya? Iya, iya. Ya Masya Allah, jodoh mudah-mudahan nih Pak. Iya, amin. Lebih dekat ya? Iya. Baik, baik. Oke, baik Pak Yono di Banyuwangi, terima kasih. Mungkin Pak Haji mau dijawab dulu atau Ya, dilanjutkan? Oke, saya silakan. jawab dulu ya, Ibu dulu. Neneng. Bu Neneng. Bu Neneng dan juga pemirsa Bali TV yang lain, perlu saya jelaskan ciri-ciri diabetes itu apa sih? Diabetes itu ada namanya diabetic neuropathy, gangguan saraf. Gangguan saraf itu yang paling sering adalah di telapak kaki dan juga telapak tangan. Apa yang dirasa? Sering kesemutan, kemudian nanti lama-lama ada jarinya yang tebel, kemudian kebas bahkan sampai mati rasa. Kalau gulanya tinggi, menjelang tidur tuh kakinya panas, ada yang seperti ditusuk-tusuk jarum. Kemudian ciri yang lain nanti adalah ke diabetic retinopathy. Jadi ada gangguan diabetes, gangguan mata akibat diabetes seperti yang dialami oleh Pak Yono ini.
Jadi ini adalah diabetic retinopati, artinya sarafnya pecah di situ sehingga pembuluh darahnya keluar situ sehingga menghalangi. Maka tadi langsung saya tanya, bagaimana kalau melihat ke kiri, bagaimana melihat ke kanan? Karena saya sudah menangani lebih dari 3.000-an orang yang punya penyakit mata sehingga cukup hafal untuk itu. Ciri diabetes yang lain adalah sering pipis di malam hari, sering haus, kemudian polifagia, badannya makin lama makin kurus. Kalau pagi itu antara jam 8 sampai jam 11 ngantuk misalnya. Atau sore jam 4 sampai jam 6 juga terasa ngantuk. Lemes, mudah capek. Ada diabetic impotensia. Jadi diabetes yang menyebabkan lemah syahwat. Burung cucak rowonya nggak bisa terbang, nggak bisa berkicau. Tapi tenang saja bapak-bapak, tenang saja ibu-ibu yang punya suami seperti itu, insya Allah nanti bisa saya bantu. Kemudian ada diabetic nephropathy, gagal ginjal, gangguan ginjal akibat diabetes. Kemudian ada diabetic cardiopathy, kerusakan pada jantung akibat diabetes. Jadi ciri diabetes itu banyak. Jadi ada yang lukanya sulit sembuh, ada yang matanya kabur, ada yang kalau diabetesnya tinggi Arna, itu juga menyebabkan rasa gatal di sekitar kemaluan atau rasa gatal di sekitar tubuh. Jadi kalau saya ceritakan banyak sekali ciri-ciri daripada diabetes itu, tapi setidak-tidaknya adalah itu. Nah, Bu Neneng tadi yang dirasakan adalah salah satu kakinya tadi ada rasa kesemutan. Bisa jadi ini ada faktor diabetes, tapi bisa jadi ini adalah lebih karena saraf kejepitnya yang ada di pinggang. Saya tadi lupa nanya ke Bu Neneng apa yang dirasa di pinggang. Kalau Ibu sering ada rasa pegel di situ, pegel itu saat apa? Saat ada duduk lama, berdiri lama. Itulah penyebab utamanya. Saya yakin penyebab diabetes yang menyebabkan kaki kesemutan sebelah tadi hanya 20%, sementara yang 80% adalah penyempitan di tulang belakang. Ibu Neneng, Pak Yono, saya praktek di Bali di Tabanan ini mulai besok pagi Senin, Selasa. Ini hari Senin ya. Berarti Selasa, Rabu. Ya nanti Kamis bisa jadi saya tetap di situ, tapi bisa jadi saya berangkat ke Jakarta, ke Surabaya ya. Ke Surabaya nanti praktek di Surabaya Jumat, Sabtu, Minggu. Silahkan telepon aja dulu. Kemudian untuk Pak Yono, tadi udah saya tanyakan. Jadi penyakit mata paling sering adalah disebabkan oleh diabetes, diabetic retinopati. Tapi bisa juga oleh hypertension atau darah tinggi. Jadi pecahnya pembuluh darah saraf mata sehingga bekuan darah ini menghalangi retina dan kornea mata sehingga nggak bisa melihat. Nah, kalau di BMCA Pak Yono, mungkin Bapak juga sudah tahu, bisa dilihat di YouTube. Kita ada herbal kopi mata atau susu mata. Ada juga nanti obat tetes mata serta kapsul matanya. Nah, bagi Anda yang masalahnya bukan pada seperti Pak Yono, itu hanya matanya minus atau plus atau silindris, itu bisa atau rabun dekat atau rabun jauh bisa diatasin dengan ini. Ini namanya kacamata pinhole. Kacamata pinhole itu bagi orang yang plus dia bisa baca dekat Arna. Ya. Tapi kalau orang yang minus yang jauh segini pun juga kelihatan. Jadi bisa menetralkan mata minus, bisa menetralkan mata plus serta untuk yang silinder gitu. Tapi ini tidak bisa untuk katarak. Tapi untuk glukoma juga bisa. Nah, makanya Pak Yono kalau bisa usahakan nanti ketemu saya dulu. Mumpung ini kan lebih dekat, kalau Banyuwangi daripada ke Surabaya deketan ke Tabanan. Silahkan nanti saya tunggu ya. Nanti ada herbal-herbal yang saya resepkan dan insya Allah nanti ketika sudah ketemu dengan saya doakan. Dan berkat sedekah Bapak, berkat doa Bapak, insya Allah nanti bisa disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Jadi Pak Haji sudah menjawab dari pertanyaan Bu Neneng dan Pak Yono tadi. Mungkin nanti bisa dari besok mungkin sudah bisa langsung Pak Haji di Tabanan. Dan pemirsa, kami ada satu video yang akan kami tayangkan untuk Anda. Bang Supriyanto, saya sekali datang ke Pak Haji Riko. Penyakit saya adalah gula, darah tinggi, dan ginjal. Alhamdulillah berkat dari Pak Haji ini, saya minum obatnya di sini. Kaki saya yang dulu luka-luka sekarang sembuh kering, dan ginjal saya yang di lab itu 2,3 sekarang 1,9. Itu yang saya. Ini bisa dilihat di kaki saya ini kering. Himbauan para pemirsa, dengan kesaksian ini disaksikan oleh Allah sendiri yang tahu.
Jadi saya tidak akan mengada-ngada, saya nggak kenal dengan Pak Haji Riko. Coba buktikan aja di BMCA ini bahwa obat yang di Pak Haji Riko itu betul-betul di samping murah sekali. Memang di Pak Haji Riko ini saya hanya satu kalengnya satu botolnya itu cuma 190.000 saya sudah sembuh. Hanya 190.000 saya sudah sembuh. Sekarang saya sakit stroke, Pak. Gejala stroke. Kalau dulu saya kucing manis, Pak. Sama dokter kalau dipotong kaki saya, Pak. Kalau saya agak gak mampu, Pak. Minta tolong sama Abah. Udah sembuh, Pak. Sekarang ganti gejala stroke-nya, Pak. Bila diabetes udah normal, sehat. Tapi saya gak jadi dipotong sama Pak dokter, suruh dipotong, Mbak. Sekarang udah normal, sembuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Winarti. Saya alami sakit diabetes yang ukuran kadar gulanya memang sangat tinggi, 600. Dan pada saat itu di kaki saya ada luka yang mana dokter menganjurkan harus diamputasi jempol kaki saya, karena menurut mereka setelah diperiksa di laboratorium ternyata kumannya sudah menyerang ke tulang, maka harus diamputasi. Tapi saya tidak bisa menerima hal itu terjadi sama saya. Saya berusaha, saya berdoa minta petunjuk sama Allah. Akhirnya kok mata saya melihat ke TV, lihat ada BMCA di situ, Pak Riko yang ngomong. Lalu saya ke sana mencari tahu kebenarannya sampai seberapa. Saya mau buktikan apa benar omongnya Pak Riko itu benar apa enggak, apa cuman abal-abal aja. Tapi ternyata setelah itu hati saya pas, saya beli obat Pankro itu, saya konsumsi dan saya ikuti pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan, dan saya ikuti aturannya pokoknya. Terus saya Pankro sama ramuan itu saya jadikan satu, saya konsumsi sampai akhirnya habis cuman 1 botol. Pertolongan Allah melalui Pak Riko, ya, akhirnya kaki saya sembuh, tidak jadi diamputasi. Saya bersyukur luar biasa, saya terima kasih sama Allah, tidak jadi menghilangkan organ di tubuh saya. Baik pemirsa, itu dia tadi kita sudah dengarkan beberapa testimoni mungkin dari beberapa pasien Pak Haji seperti Pak Haji ya. Jadi ada yang dari diabetes dan lain sebagainya. Nah tadi Pak Haji terkait penjelasan Pak Haji terkait dengan saraf kejepit tadi kan terpotong dengan penelpon tadi yang masuk. Mungkin dari solusi mungkin Pak Haji, mungkin obat yang bisa diberikan untuk mengatasi dari saraf kejepit itu bagaimana Pak Haji? Iya. Jadi kalau obat saraf kejepit itu kita ada namanya kapsul SK. SK singkatan dari saraf kejepit. Ada kapsul sentulo, sendi, tulang dan otot. Kemudian ada minyak. Itu ada 2 minyak. Yang ini namanya minyak MHCA. Jadi minyak MHCA itu tidak saya beri, tidak hanya kepada pasien saraf kejepit, tetapi seluruh pasien BMCA selalu mendapat minyak ini. Karena minyak ini sudah saya kekuatannya 99% dari doa. Jadi bagi Anda yang mungkin merasa ada penyakit yang non medis, baik itu karena asal bukan karena karma ya, bukan karena durhaka, bukan karena sombong, insya Allah minyak ini bisa dioleskan. Karena sudah ada sekitar 6 atau 7 orang pasien saya yang di Bali yang dia nggak bisa tidur, mimpinya buruk, selalu mau bunuh diri, selalu ada bisikan untuk membunuh orang lain. Setelah dioleskan ini keluar semut merah, ada yang ulat kecil-kecil, ada yang keluar, yang paling sering adalah keluar seperti butiran kaca. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ini yang ngulesin bukan saya. Kalau saya bisa saja itu sulap, tetapi yang ngulesin adalah Anda sendiri ataupun keluarga Anda. Jadi setiap pasien BMCA selalu mendapat minyak MHCA ini. Kemudian minyak yang lain adalah minyak minyak gembolo geni. Ini untuk saraf kejepit juga. Jadi minyaknya apa? Soal masalah herbalnya sih ya rata-rata adalah itu, tetapi nanti tergantung kita lihat saraf kejepitnya seberapa parah. Kalau parah biasanya ada tambahan. Oke, untuk tambahan sendiri itu bagaimana? Oke, sebelum ke tambahan itu saya jelaskan tadi ya. Jadi tadi kan ada bapak yang ada 3 orang
mantan pasien saya yang diabetesnya sembuh, kemudian kreatin ureumnya yang dia dari 2, sekian menjadi 1, sekian, itu adalah kapsul Pankro. Ini yang namanya kapsul Pankro yang perlu saya jelaskan. Ini Pankro kecil yang harganya 190.000 yang dibilang tadi ya. Nah, kemudian ini adalah Pankro yang besar. Jadi dalam Pankro ini ada 2 macam ya, ada yang coklat polos, ada yang coklat merah. Nah, kalau yang coklat polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah, Bu Neneng. Jadi kalau yang coklat merah ini fungsinya untuk memperbaiki kelenjar pankreas. Biar apa? Biar 2 hal. 1, pankreas baik sehingga bisa menghasilkan insulin kemudian bisa masuk ke dalam aliran darah. Jadi karena diabetes itu ada 2 tipe, Arna. Tipe 1, kelenjar pankreas itu rusak, nggak bisa menghasilkan insulin atau hanya sedikit saja insulin yang bisa diproduksi. Sementara diabetes tipe 2 adalah kondisi di mana pankreasnya bagus, tetapi the blood is resistant to the insulin. Jadi darah menolak kehadiran insulin. Nah, itu bisa diatasi, kerusakan insulin maupun penolakan darah terhadap insulin bisa diatasi dengan kapsul yang coklat merah. Nah, ya insya Allah. Makanya bagi pemirsa Bali TV yang mungkin ada saudaranya atau ada tetangganya yang ingin diamputasi atau rencana diamputasi, stop saja dulu, tunda saja dulu. Bagaimana cara berubah di BMCA? Semua agama Islam, agama Hindu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk membagi apa yang kita punya atau bersedekah kepada orang lain. Awali pengobatan di BMCA itu dengan bersedekah. Seperti 3 pasien itu tadi hanya dengan 1 botol diabetesnya sembuh. Sementara banyak orang kalangan medis mengatakan diabetes itu nggak bisa disembuhkan. Diabetes itu harus minum obat seumur hidup. Yang penting percayalah, Anda berusaha, Tuhan nanti yang akan menyembuhkannya. Dari mana Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa menyembuhkan? Dari perbuatan baik kita, dari niat baik kita, minum herbal teratur, bersedekah, menghormati orang tua, menghormati tetangga. Insya Allah itu nanti disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan tadi yang harusnya diamputasi itu bisa sembuh seperti itu, Pak Haji. Insya Allah. Nanti ada lagi kesaksian-kesaksian seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita tahan dulu Pak Haji ya. Kita lanjutkan nanti diskusi kita. Dan pemirsa, sekali lagi kami undang juga partisipasi Anda untuk berkonsultasi, untuk berbincang-bincang, mungkin ingin menyampaikan keluhannya dengan Pak Haji Riko. Silakan di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 dan kami akan kembali sesaat lagi. Saya Ketut Sudikerta sebagai Wakil Gubernur Bali mengucapkan selamat hari ulang tahun pemerintah Provinsi Bali yang ke-59 dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Semoga di hari ulang tahun pemerintah Provinsi Bali, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini senantiasa mampu membangun kesejahteraan masyarakat Bali, kesejahteraan masyarakat Indonesia, mengantarkan masyarakat yang lebih maju, lebih mapan dalam mewujudkan kemajuan masyarakat. Om Santi 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 Om. Optik Sahabat, optik nomor 1 terbaik pilihan masyarakat Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Ada masalah, Kak? Joni memakai narkoba. Saya bingung harus bagaimana. Bawa saja ke BNN. Jangan ragu-ragu ke BNN, Kak. Apabila ada keluarga, teman, ataupun sahabat sebagai pecandu dan penyalahguna, harus segera lapor untuk direhabilitasi. Rehabilitasi gratis loh, Kak. Stop narkoba. Narkoba merusak dan menghancurkan generasi penerus bangsa.
Pemirsa, masih di Solusi Alternatif bersama Rumah Sehat BMCA Bali, di mana Rumah Sehat BMCA Bali itu beralamat di Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78, Kediri Tabanan, tepat di depan Bank Mandiri. Lalu untuk call centernya yaitu di 0361 799 5917 atau di 0877 8151 6868. Dan untuk jam prakteknya itu dari pagi sampai selesai, dan untuk hari prakteknya itu khusus hari Jumat itu Rumah Sehat BMCA Bali itu libur. Jadi BMCA Bali itu tetap buka setiap hari kecuali hari Jumat. Nah, pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita bersama Pak Haji. Namun sebelum itu kita saksikan dulu video yang satu ini. Atau HNP adalah kondisi di mana syaraf mengalami penyempitan akibat beberapa hal, antara lain pergeseran atau penonjolan bantalan tulang, pecahnya bantalan tulang, penurunan bantalan tulang, kecetit, pengapuran, pengeroposan tulang, dan lain-lain. Syaraf kejepit di leher dapat menyebabkan leher sulit bergerak karena kaku, nyeri, dan ketarik. Salah satu atau kedua tangan kesemutan, kebas, atau kadang seperti kesetrum. Salah satu atau kedua tangan tidak bisa diangkat atau direntangkan secara sempurna. Telapak tangan atau lengan kempes atau mengecil. Dada seperti terikat atau sesak napas. Kepala pusing, migrain, atau vertigo. Kesemutan, kebas, atau bahkan mati rasa mulai dari dada ke bawah atau pinggang ke bawah. Sedangkan syaraf kejepit di punggung, pinggang, dan tulang ekor dapat menyebabkan munculnya rasa pegal atau ngilu menetap atau hilang timbul, rasa nyeri saat berjalan, berdiri, duduk, tidur, mengangkat, batuk, bersin, kena goncangan atau hentakan, dan lain-lain. Rasa sakit atau ketarik yang merambat mulai dari pinggang ke pantat, paha, betis, atau bahkan sampai ke telapak kaki. Rasa kesemutan atau kebas di kaki saat berdiri, berjalan, atau duduk lama. Tidak kuat menahan kencing atau BAB atau bahkan los. Sulit buang air kecil atau air besar. Lemah syahwat, kesemutan, atau kebas di kemaluan atau sekitarnya. Salah satu betis atau keduanya mengecil. Salah satu atau kedua paha mengecil. Telapak kaki tidak bisa digerakkan, tidak bisa jinjit, mati rasa, dan lumpuh. BMCA adalah klinik alternatif yang telah menangani syaraf kejepit sejak tahun 1999 dengan alat bantu berupa tangga HNP, traksi HNP, inframerah, fisioterapi, herbal, serta doa. Kami telah menyembuhkan ribuan penderita syaraf kejepit. Awali pengobatan di BMCA dengan bersedekah agar mendapatkan berkah dari Allah dan penyembuhannya menjadi lebih mudah. Baik pemirsa, itu dia tadi salah satu video terkait dengan saraf kejepit. Mungkin pemirsa Bali TV mungkin sejak dini bisa mendeteksi dari, karena tadi juga sudah ditampilkan bahwa ciri-cirinya seperti apa, seperti Pak Haji. Pak Haji, tadi di salah satu di video kita yang barusan kan ada saraf kejepit yang menyebabkan lemah syahwat. Menyambung juga tadi dengan Pak Haji di segmen awal, diabetes juga bisa menyebabkan lemah syahwat. Lalu, nah itu kira-kira bagaimana itu Pak Haji? Iya, jadi lemah syahwat atau impotensi itu adalah kondisi di mana darah ini tidak bisa masuk ke
penis atau Mr. P. Kenapa tidak masuk? Ya karena memang tidak ada alirannya karena penjepitan saraf atau karena sarafnya rusak akibat gula darah yang terlalu tinggi. Nah, bagi bapak-bapak yang sudah mengalami lemah syahwat atau mungkin bukan lemah syahwat, dia ketegangannya masih bagus tapi ejakulasi dini atau cepat keluar, di BMC ada solusinya. Insya Allah nanti ini tenang. Jadi sebagai laki-laki sekali lagi janganlah lebih cepat pensiun jadi laki-laki daripada pensiun jadi pegawai negeri. Ini adalah harkat martabat laki-laki ya. Jadi ini ada telepon ya. Kita dulu mungkin Pak Haji boleh terkait saraf apa namanya lemah syahwat tadi. Dan sudah ada penelpon dari Pak Wayan di Banglim. Swastiastu, selamat malam Pak Wayan. Swastiastu. Swastiastu Pak Wayan, silakan keluhannya mungkin ingin disampaikan langsung dengan Pak Haji. Ya Pak Haji. Iya Pak Wayan. Ini istri saya kan menderita saraf kejepit. Ya udah gini, udah kategori mungkin udah parah ini Pak. Ya. Apa namanya, dari pinggang terus kakinya nggak bisa berdiri lama. Terus kalau udah duduk di lantai, bangunnya susah sekali Pak Haji. Iya, baik. Ya. Baik, nanti saya jawab Pak Wayan ya. Saya udah mengerti maksudnya. Udah saya tangkap maksudnya, nanti saya jawab. Oke, baik Pak Wayan. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Putu di Jimbaran. Swastiastu, selamat malam Pak Putu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Swastiastu Pak Putu. Ya, ini saya punya keluhan Pak. Ya. Ini saya itu bisa nggak diobati dengan BMCA ini? Ya, penyakitnya apa dulu Pak? Bisul. Apa Pak? Bisul. Bisu. Bisul. Bisum. Bisul ya, bisul ya. Oh, bisulnya itu di dekat lubang dubur, di wasir, di rektum atau di mana dulu Pak? Di paha. Oh, baik, iya bisa. Baik, ada jadi lagi? sering sering kambuh-kambuh gitu ya Pak ya? Iya, sering bernanah. Iya, baik. Mungkin ada lagi Pak Putu yang ingin disampaikan dengan Pak Haji? Enggak, itu aja. Itu aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Putu di Jimbaran. Mungkin Pak Haji Ya, mungkin jadi dari Pak Wayan. Pak Wayan ini jelas ciri-ciri saraf kejepit adalah nggak kuat berdiri lama, nggak kuat jalan jauh, dari duduk ke berdiri sakit. Tadi udah saya jelaskan, sangat jelas sekali ciri-cirinya ya. Bagaimana caranya? Bawa saja ketemu saya. Jadi nanti andekan itu nggak ketemu saya, nanti di sana ada Pak Agus, ada Mas Made, ada yang lain-lain. Jadi insya Allah tetap bisa disembuhkan walaupun ada atau tidak adanya saya. Tetapi kalau bisa usahakan dulu ketemu dengan saya, insya Allah deh. Nanti kalau ketemu dengan saya nanti akan kelihatan. Begitu saya pegang, rasa sakitnya mungkin sudah sedikit berkurang. Walaupun saya akui saya ini banyak dosanya, tetapi setiap malam saya selalu minta ampunan sama Allah. Saya minta petunjuk kepada Allah supaya yang pertama apa? Pasien-pasien saya disembuhkan, yang berobat di tempat saya selalu disembuhkan, baik yang datang langsung maupun tidak langsung. Itu adalah doa pertama saya. Mudah-mudahan saja saya yang banyak dosa ini ketika bangun malam masih kabulkan doa-doanya. Kemudian Pak Putu abses ya. Abses saya pikir tadi adalah fistel. Fistel itu bisul yang ada di sekitar dubur. Dia selalu berpindah-pindah dan ini memang sangat sulit untuk disembuhkan. Biasanya dokter dibedah nanti muncul lagi sebelahnya. Termasuk ini yang di paha. Sering ada nanahan. Mudah insya Allah kalau dengan bisul. Mudah sekali. Nanti kita kasih herbal yang bisa mematikan bisul itu sampai ke matanya, sampai ke akarnya. Jadi silakan datang saja nanti ke saya. Kita punya kapsul namanya Darsih ya untuk darah bersih. Tetapi ini memang bisa mematikan jerawat, bisa mematikan bisul. Saya rasa sudah cukup itu. Nanti dengan minyaknya juga. Oke, baik. Jadi dengan Pak Wayan dan Pak Putu, mungkin dengan Pak Wayan bisa langsung diajak istrinya nanti ketemu dengan Pak Haji Riko. Lalu Pak Putu mungkin bisa nanti langsung datang ke Rumah Sehat BMC Bali. Nah, Pak Haji tadi kembali tadi ya. Baik. Oke, karena terpotong dari Pak Haji. Ya. Oke, nanti tahan dulu teleponnya ya. Jadi ini bagi Anda yang mengalami ejakulasi dini, kita punya namanya minyak cukwe.
minyak cukwe ya. Jadi ini dipakai untuk dioleskan pada bagian ujung kepalanya. Insya Allah nanti dengan dioleskan itu nanti kita bisa bertahan lama. Jadi bertahan lamanya Pak sekaligus enggak, ya pelan-pelan. Jadi ini obat herbal bukan obat kuat. Nanti Anda bisa menjadi pria yang perkasa. Jadi bahagiakan istri Anda dengan cara menjadi pria yang perkasa. Insya Allah nih ya. Nah bagi Anda yang sudah mengalami lemah syahwat atau disfungsi ereksi atau impotensia itu apa? Itunya burungnya itu lemah, nggak bisa berkicau. Jangan kaget, nanti kalau di BMCA insya Allah kita punya kapsul cengkuat. Kalau lemah syahwatnya hanya sekitar 25% atau 20% cukup dengan kapsul saja. Tapi kalau nanti sudah lemah syahwat total itu harus ada ringnya ya. Jadi ring ini dipakai, ring itu mengandung gelombang elektromagnetik sampai di atas 1000 ini ya. Ini bisa dibuktikan sebenarnya. Seseorang yang pegang ring ini kalau saya tarik pasti nggak jatuh, tapi sebelum pegang ini saya tarik pasti dia jatuh. Kemudian yang ini untuk melancarkan peredaran darahnya itu kita punya 2 minyak, yaitu minyak daun bungkus ya. Minyak daun bungkus itu minyak dari Papua yang sangat terkenal ya. Di sana sebenarnya namanya daunnya itu daun 3 jari, tetapi karena sering dipakai bungkus burung supaya menjadi besar, menjadi panjang, menjadi kokoh perkasa disebutnya daun bungkus. Nah, ini sudah jadi minyak sehingga aman, tidak perlu nanti kalau dibungkus bisa lecet, bisa luka, gatalnya luar biasa, panasnya luar biasa. Nah, ini bisa di zoom tangan saya nih ya. Tangan saya bisa di zoom lebih dekat lagi. Nah, ini belum ada urat-uratnya ya. Urat-uratnya nggak menonjol. Bagaimana setelah saya olesin dengan minyak saya? Nah, setelah saya olesi, nanti diurut-urut. Jadi kalau bagi Anda yang punya ya Mr. P-nya nanti diurut-urut sendiri dari bawah ke atas. Dipraktekannya nanti di rumah ya. Nah ini cukup di tangan saya saja. Nah setelah ini ya nggak perlu banyak-banyak juga nggak apa-apa ya. Nah nanti setelah gini saya urut-urut nih, nanti tunggu sampai 2 atau 3 menit, nanti insya Allah nanti langsung kelihatan nanti ya. Ini nanti nggak sampai lama pun juga kelihatan. Jadi fungsinya ini untuk apa? Memperlancar peredaran darah. Jadi kalau uratnya membesar berarti darahnya menjadi lancar. Nah nanti kalau sudah lancar otomatis kan menjadi kuat ya. Nah ini baru 15 detik sudah mulai kelihatan. Apalagi kalau nanti ya. Nah ini sudah mulai kelihatan. Nah ini kalau dibuat di urat cucak rowonya, burung cucak rowonya, ya nanti akan menjadi kuat. Jadi orang-orang yang lemah syahwat nanti pun juga akan bisa menjadi darahnya lancar, dan diharapkan ketika darah lancar burungnya bisa tegak, bisa kokoh. Nah ini udah mulai membesar ya. Dan nanti pasti akan lebih besar lagi sekitar. Nah ini udah mulai kelihatan banget kan membesarnya. Nah ini nanti kalau dioleskan di rumah ya insya Allah nanti dihabiskan lah kira-kira ini bisa 1 bulan nanti kelihatan ya. Boleh. Oke, baik. Oke, langsung terlihat seperti itu Pak Haji ya? Insya Allah. Ini daun bungkus. Ini yang daun bungkus tingkat pertama. Ya udah nanti kita jawab dulu ya. Ditahan dulu Pak Haji, sudah ada penelpon, ada Pak Amnapi di Negara. Swastiastu, selamat malam Pak Amnapi. Selamat malam Pak. Ya Pak Amnapi silakan, mungkin ingin disampaikan keluhannya, silakan langsung dengan Pak Haji. Oh iya, selamat malam Pak Haji. Selamat malam Pak Hanafi. Iya, saya yang bulan Mei lalu Pak Haji ke BMCA Tabanan. Oh gitu, pernah ke sana. Gimana Pak? Waktu itu saya kan agak ragu mata, terus di kaki itu terasa kebas, terasa itu kayak ditutup duri, sama kejantanannya agak melemah waktu itu Pak Haji. Berarti punya diabetes ya Pak ya, berarti ya? Iya, waktu itu kata Pak Haji diabetesnya 370-an itu Pak Haji. Oke, terus? Setelah saya konsumsi Pantro, itu 1 bulan itu sudah mata tuh udah agak kabur-kabur lagi, terus kejantanannya sudah mulai agak lumayan Pak Haji, nggak loyo lagi Pak Haji. Oh, kejantanannya udah oke sekarang? Sudah lumayan Pak Haji, waktu itu belum Pak Haji. Tapi sudah bisa tempur sama nyonya? Sudah. Oh ya itu yang penting. Terus gulanya normal sudah Pak?
Kemarin minggu-minggu ini Pak Haji cek HB1C-nya 5,7, itu bagaimana tuh Pak Haji? Enggak, yang saya tanya gulanya dulu sebelum ke fungsi pankreasnya. Gulanya sudah stabil Pak Haji. Ya stabil itu berapa, di bawah 140? 130-an Pak Haji. 130-an, udah normal. Sudah berapa kali cek Pak? Sudah 2 kali Pak kemarin Pak. Oh, kemarin 2 kali. Baik, nanti saya katakan, saya jawab ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Haji. Oh, baik Pak. Baik Pak Haji, maaf Pak Haji. Ya. Satu lagi nih, pinggang ini terasa sakit itu bagaimana Pak Haji? Terasa sakit di pinggang, cuman ada rasa kesemutan juga di lutut, di paha pinggul bawah ini Pak Haji. Nah, udah pasti saraf kejepit itu udah. Oke. Udah pasti. Oh, iya. Baik Pak Ya, Hanafi. makasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Pak Haji mungkin ditahan dulu untuk menjawab pertanyaan Pak Hanafi ya. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dan kami informasikan kami masih mengundang partisipasi Anda. Silakan menghubungi di line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 dan kami akan kembali sesaat lagi. Merdeka! Saya Inna Yasa Adi Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Bali Partai Solidaritas Indonesia beserta seluruh pengurus dan kader mengucapkan Dirgahayu RI ke-72, mari jaga kebinekaan, solidaritas, dan keragaman kita. Salam solidaritas. Optik Sahabat, optik nomor 1 terbaik pilihan masyarakat Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Baik, pemirsa masih di Solusi Alternatif bersama Rumah Sehat BMCA Bali. Dan tadi pemirsa Bali TV juga sudah menyaksikan sendiri demo minyak daun bungkus yang dan sudah di zoom seperti itu Pak Dia. Oh iya. Jadi sudah kan langsung terlihat. banget. Jadi Nah, itu kelihatan. tadi salah satu demo, mungkin Nah, salah satu ini yang di produknya. kanannya ya. Bisa di zoom lagi mungkin. Bisa di zoom lagi. Nah, biar kelihatan jelas ya. Nah, Bahkan coba tidak di zoom. sampai 1 menit Nah, sudah kelihatan seperti itu. mana Pak ya, Pak biar Dia. kelihatan ya. Nah, ini yang kanannya juga udah sangat kelihatan banget. Ini kelihatan banget. Nah, udah kiri kanan, jadi cepet banget ya. Jadi nggak sampai 5 menit, insya Allah. Nah, kalau semua nadinya membesar seperti ini, berarti darahnya menjadi lancar. Jadi nanti kalau lancar ya, insya Allah ketegangannya menjadi lebih bagus seperti yang di Pak Hanafi tadi ya. Jadi Pak Hanafi ini tadi awalnya kan matanya kabur, kemudian ada kakinya kebas, menjelang tidur kakinya ditusuk-tusuk, kemudian lemah syahwat. Juga. Tapi ini karena masih baru ya, jadi gejala seperti itu masih baru dirasakan sehingga dia cepat. Nah sekarang gulanya udah sebulan dicek 2 kali normal terus. HbA1c yang menentukan ini, HbA1c sudah 5, berapa tadi ya? Pokoknya di bawah 6 tadi ya, 5,7. Berarti ini sudah sembuh Pak. Tetapi walaupun sembuh, kan Mei, sekarang Agustus 3 bulan ya, alhamdulillah kalau diberi kesembuhan. Tapi dengan catatan, jangan makan sembarangan dulu, tetap harus jaga pantangan. Jadi gini Arna, semua orang yang berubah di BMCA yang berkaitan dengan diabetes itu memang penyakit yang paling sulit disembuhkan. Tetapi kalau memang Anda, si pasien itu menciptakan ruang kesembuhan, maka kesembuhan itu akan datang. Ruang kesembuhan itu apa? Salah satunya adalah memantang makanannya supaya gulanya tidak naik. Apa yang harus dipantang? Yang merah ini yang nggak boleh makan, kuning itu boleh makan tapi sedikit, hijau ini boleh makan banyak. Kemudian minum obat teratur, ngecek gula paling jelek seminggu sekali, jangan sampai 1 bulan sekali. Sulit untuk bisa sembuh kalau 1 bulan sekali, karena gula itu setiap menit, setiap habis makan sudah mengalami perubahan. Kalau sebulan sekali kontrolnya, kapan Anda tahu gula Anda kemarin 300, tapi kapan Anda tahu itu jadi 600 sehingga merusak yang lain, kan nggak tahu kan. Makanya kalau 3 hari sekali, seminggu sekali paling jelek dicek, insya Allah. Kemudian olahraganya juga teratur. Olahraga ini bagian dari hidup sehat. Jangan tinggalkan, khususnya orang-orang diabetes. Jadi kalau Anda mau berolahraga, insya Allah 25% gula Anda akan turun. Bukan karena obat, tetapi karena olahraga. Kemudian berpikiran positif. Yakinkan ketika Anda berubah di BMCA,
insya Allah saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi, saya akan bisa mantang, insya Allah saya sembuh. Maka Anda akan sembuh. Karena pikiran itu sama seperti tanah. Tanah itu tanamin jagung, numbuh jagung, tanamin kedelai, tumbuh kedelai. Kalau di pikiran ditanamkan, saya insya Allah disembuhkan oleh Sang Yang Widiwasa melalui herbalnya Pak Haji, melalui sedekah saya, melalui sembahyang saya di pura. Mudah-mudahan saya nanti disembuhkan. Insya Allah itu nanti disembuhkan gitu. Jangan sampai, aduh nanti gimana kalau nggak sembuh. Itu salah, itu adalah pikiran yang salah. Oke. Jadi dimulai dari pikiran. Betul. Jadi pikiran itu sangat menentukan kesehatan tubuh. Karena di Bali ini saya punya pasien aneh, jadi dia disuruh kerja, duduk nggak kuat, alasannya kesemutan. Sembahyang di pura baru sebentar, kata istrinya kakinya udah nggak kuat. Suruh kerja ngapsulin nggak kuat. Yang rusak apa pikiran? Tapi ketika saya cek, saya tanya, coba ibu besok dicek di rumah, suruh nyanyi 1,5 jam, kuat Pak ternyata kalau nyanyi. Pas 17-an kemarin bapaknya suruh main catur deh. Catur duduk 3 jam juga nggak sakit, nggak ada keluhan. Kenapa? Yang menentukan adalah otaknya. Ketika dia mengatakan, saya sembahyang di pura, aduh kok lama banget ya baca mantramnya. Udah rusak pikirannya. Badan bener sebenarnya, normal, sehat dia. Tapi karena pikirannya mengatakan seperti itu, maka itulah yang akan dirasakan. Gitu. Ketika dia pikirannya seneng, duduk lama, main catur 3 jam kok kuat. Kenapa duduk lama ketika kalau di Islam berzikir, kalau orang Hindu sembahyang kok nggak kuat. Nah itu karena pikirannya rusak. Harus saya benerin dan alhamdulillah sudah baik sekarang. Oke, jadi memang diawali dari pikirannya. Betul. Seperti itu Pak Haji. Baik, dan selanjutnya pemirsa kami masih punya satu video lagi yang akan kami tayangkan untuk Anda. Dari sakit mata itu akibat diabetes yang nggak turun-turun. Saya tahu dari siaran di JTV itu ada BMCA Haji Riko Sanjaya, itu langsung saya ke sini ke Surabaya. Saya diterapi, diberi obat. Kesininya itu saya buram, tidak melihat jalan, itu dituntun pakai ayahnya itu saya buat tongkat untuk berjalan. Setelah dari sini ya alhamdulillah saya bisa melihat agak terang, melihat tulisan yang agak besar itu sudah bisa. Ya alhamdulillah berkat dari BNCA. Saya suaminya Ibu Marti, yang dulu Ibu Marti itu tidak bisa melihat. Saya pastikan berobat pada waktu itu dalam jangka 2 hari minum obat dari Bapak Haji Riko Sanjaya. Akhirnya alhamdulillah istri saya dapat melihat lagi dengan terang dan dapat membaca dan bisa berjalan sendiri. Itu diabetesnya juga tidak minum insulin lagi karena sudah beberapa tahun, hampir 10 tahun itu insulin. Akhirnya alhamdulillah disuruh Bapak Haji Riko tidak minum insulin dalam jangka 1 bulan, akhirnya jadi 180. Baik pemirsa, itu dia tadi salah satu pasien Pak Haji lagi ya. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak Haji, mungkin itu bagaimana? Jadi kalau ibu ini butanya sudah 6 bulan. Karena memang kena diabetes sudah 10 tahun. Jadi 10 tahun itu kena diabetes 12 tahun. Nah 10 tahun itu nyuntik insulin. Jadi memang terlalu lama dan saat saya cek gulanya 600 sekian. Jadi udah insulin 4 unit, 8, 10, 12 menjelang tidur 18 kok masih tinggi ya. Saya perbaiki dari pola makannya, saya perbaiki dari sisi kebatinannya. Bagi yang muslim, saya ajarkan sholawat syifa, sholawat penyembuhan. Saya suruh datang bersedekah. Waktu itu saya suruh supaya 7 hari berturut-turut bersedekah menyantuni anak yatim atau orang yang tidak mampu. Alhamdulillah ya baru 3 hari sudah bisa melihat dan sudah bisa jalan. Lantas siapa yang menyembuhkan? Bukan Haji Riko yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa. Kenapa? Karena pasien saya itu bersedekah, karena pasien saya memperbaiki sembahyangnya, karena pasien saya memperbaiki tingkah lakunya, karena pasien saya ketika dikasih sakit ini selalu kasih tahu, Tuhan ngasih Anda sakit jangan dilihat dari sisi buruknya, benci kepada Anda, enggak. Justru ketika Sang Yang Widiwasa memberikan sakit kepada kita, kita disuruh introspeksi diri. Oh saya lagi ditegur atau dihukum atas dosa-dosa
dosa kita. Orang yang ketika kita dikasih sakit biasanya apa? Akan lebih dekat dengan Tuhannya. Ketika kita habis ditipu oleh seseorang, oh ya mungkin barang saya barang haram, sehingga harus diambil dengan cara seperti ini. Orang yang kehilangan jabatan, biasanya lebih dekat dengan Tuhannya. Makanya sakit, kekurangan harta, turun jabatan, itu adalah bagian bentuk kasih sayang Allah untuk menegur kepada kita agar kembali pada jalan yang benar. Suruh sembahyang sehari 3 kali bagi yang Hindu mungkin susah. Suruh baca mantra, suruh baca puja Trisandia, nggak mau. Nah, ketika dikasih sakit kan biasanya ibadahnya, sembahyangnya lebih kuat. Nah, dengan cara itulah, terimalah sakit yang diberikan Tuhan itu secara lapang dada. Jangan hanya senang ketika dapat yang enak, tetapi tidak mau menerima sesuatu yang gak enak. Kalau Anda mampu menerima sesuatu yang tidak mengenakan, insya Allah Tuhan akan menyayangi Anda. Muliakanlah orang tua Anda, muliakanlah tetangga Anda, berikanlah apa yang Anda punya, titipan dari Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Maka Tuhan akan menyayangi Anda. Sang Yang Widiwasa akan menyembuhkan, akan memberikan apa yang Anda minta, termasuk itu kesembuhan. Oke, baik. Baik, lalu Pak Haji, mungkin terakhir, mungkin dari sekian, dari tadi Pak Haji sempat menyampaikan beberapa obat yang untuk diabetes, lalu ada untuk saraf kejepit. Mungkin dari beberapa pasien yang datang, mungkin dari obat-obat dari yang lain selain itu, apa sih yang paling banyak dikonsumsi dari? Oh ya, kalau mulai dari ini ya, ini namanya Brain King. Brain King itu sama dengan Brain Nutrient, cuman hanya yang membedakan adalah harganya. Fungsinya sama, itu untuk mengatasi kerusakan pada saraf otak. Saraf otak kalau rusak, apa yang ditimbulkan? Autis, hiperaktif. Autis itu apa? Ya suka nggak merespon kalau kita panggil. Hiperaktif itu apa? Ya lincahnya minta ampun, nggak bisa diem gitu kan. Termasuk nanti lambat bicara. Bukan speech delay ya. Kalau speech delay itu kan mengalami keterlambatan. Tapi ini bukan keterlambatan, ini adalah karena kerusakan. Jadi ini nanti mengatasi lambat bicara, sulit bicara, lambat mendengar, sulit mendengar, konsentrasi kurang, bodoh dan sebagainya bisa diatasi dengan ini. Ya. Jadi untuk anak-anak seperti itu Pak Haji ya? Untuk anak dan dewasa stroke juga bisa. Termasuk juga. Nah, kemudian ini adalah yang membantu proses kesembuhan Ibu Marti tadi. Ini adalah kopi mata. Kopi mata ini mengandung lutein yang sangat tinggi. Lutein itu zat beta karotenoid yang memang memperbaiki kerusakan pada mata, termasuk kerusakan akibat diabetes, kerusakan akibat darah tinggi dan penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan mata. Kemudian nanti juga ada obat tetesnya. Jadi bukan hanya ini saja, tapi ini ada obat tetes. Obat tetes itu ada 2. Yang Shifa 2 itu agak pedas, yang Shifa 1 atau sebaliknya itu dingin. Jadi untuk anak-anak bisa. Jadi itu yang termasuk sering. Kemudian yang lain adalah wasir. Jadi banyak sekali kemarin bahkan ada salah satu dokter ya datang ke kita karena nggak mau dioperasi wasirnya. Ya insya Allah kita juga bisa walaupun sudah stadium 4. Nah ini yang juga laris akhir-akhir ini adalah ibu-ibu ini biasanya yang perutnya buncit, yang terlalu gemuk. Ya, ini nanti bisa disembuhkan dengan slimming formula. Jadi intinya kita bisa mengobatin semua macam penyakit, baik penyakit medis maupun di luar medis, bukan hanya saraf kejepit, diabetes mata, saraf otak, wasir, tetapi seluruh penyakit insya Allah. Yang penting awali pengobatan di BMCA itu dengan bersedekah. Oke, jadi itu satu kunci ya Pak Haji ya? Betul. Ya, awali dengan bersedekah. Oke, baik Pak Haji, sebelum kita tutup diskusi kita pada malam hari ini, mungkin yang ingin Pak Haji sampaikan ke pemirsa Bali TV. Baik, silakan. pemirsa dimanapun Anda berada, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Widiwasa, mudah-mudahan air yang ada di hadapan Anda itu akan mampu memberikan kesembuhan kepada Anda. Anda mudah-mudahan seluruh pemirsa JTV dimanapun Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada disembuhkan dari segala macam penyakit, baik penyakit wajar maupun tidak wajar, penyakit baru maupun penyakit lama, penyakit berat maupun penyakit ringan, penyakit atas karena penyakit atau karena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sihir. Mudah-mudahan berdoalah sebelum minum air itu dan insya Allah nanti Allah akan memberikan kesembuhan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda juga yang nonton acara ini diberi kelapangan rezeki, dan jika rezekinya itu masih di langit diturunkan, jika rezeki masih di bumi ditumbuhkan, jika rezekinya masih jauh didekatkan. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Dan sudah bisa diminum air? Sudah, boleh.
Baik, pemirsa Bali TV, jadi demikian tadi diskusi malam kita bersama Bapak Haji Riko, dan sekali lagi kami informasikan bahwa Rumah Sehat BMCA Bali itu bisa menjadi salah satu solusi, dan tentunya itu bisa menjadi solusi yang akan ampuh seperti itu Pak Haji ya. Mudah-mudahan ampuh dan akan bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan Anda, baik itu masalah medis maupun non-medis atau masalah apapun, baik itu kesehatan dan lain sebagainya. Dan kami informasikan sekali lagi untuk pemirsa Bali TV bahwa Rumah Sehat BMCA Bali itu beralamat di Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78, tepat di depan Bank Mandiri. Dan untuk nomor teleponnya yaitu di 0361 799 5917 atau di 0877 8151 6868. Dan untuk jam prakteknya itu setiap hari kecuali hari Jumat, dan jam prakteknya dari pagi sampai selesai. Dan hari ini mulai mungkin dari besok Pak Haji ya. Mulai besok itu biasanya spesial. Ada Pak Haji dari besok lagi 2 hari dan sampai mungkin 3 hari lagi. Mungkin sampai Kamis Mungkin sampai Kamis itu nanti. Silakan dimanfaatkan kebetulan karena Pak Haji sudah ada di Bali. Dan pemirsa demikianlah akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Arna Suputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.